Coba ya, kita cobain. Langsung masuk lah kita ke Weverse Shop ya. Sama lah ya. Sama ya, Weverse Shop juga ada permission. Oke, ada select language. Oke, terus nah ini select artisnya, kalian mau lihat yang mana gitu. Sekarang BTS ada USA-nya ya? Ya betul, jadi mereka kayak fokus mungkin karena marketnya gede juga di sana, jadi fokus global dan USA gitu. TXT dia bahkan ada Jepang, GFriend dan Seventeen masih global semuanya gitu. Oke? Buat ARMY deh, BTS dulu deh. Kayaknya sama sih kayak yang lain juga. Yang lain sama sih nih ya, mau kalian masuk ke artis yang mana sama. Kita ke BTS dulu ya, yang global karena kita di Indonesia. Nah ini ada currency-nya. Kalian mau pakai dollar, won apa yen? Ya kita dollar aja ya. Biar gampang hitung. Biar gampang hitungnya. Nah itu dia, itu yang Global Official Fan Club ARMY Membership yang sebenarnya udah kita bahas di video kita yang ini. Yang ini bisa kalian klik gitu. Tapi kalau misalkan masih bingung juga, apa nih yang kita kan kemarin juga kayaknya banyak yang nanya kenapa nggak bisa milih Indonesia sih. Betul. Nah di sini ada kayak tulisannya kan? apa ya, pemberitahuan gitulah. Jadi karena pandemi sekarang ini shipping ke beberapa negara itu bisa jadi nggak ada, dibatasi. Iya betul gitu. Jadi kemarin pun kayaknya sempat kita balesin ya beberapa komen yang ada di video kita. Kenapa sih Kak, kok alamatnya nggak bisa bisa milih Indonesia gitu. Nggak bisa dipilih Indonesianya, kayak nih cannot ship to address below katanya. Nah itu tuh mungkin gara-gara pandemi sekarang. Jadi belum bisa dikirim langsung dari Korea ke Indonesia gitu. Ini masih yang army.zip yang kemarin ya? Iya betul, yang udah kita bahas ya, itu membershipnya masih yang itu. Terus mereka tuh kirimnya per 3 bulan gitu Rek. Sebenarnya. Jadi kayak dikumpulin dulu baru. Jadi kan dikumpulin terus mereka kayak bikin gitu kayak PO ya, bikin si membership kitnya. Terus dikirim gitu per 3 bulan sebenarnya. Ya, capek tiap hari ngirim. Iya, kan banyak banget arminya ya. Mending dikumpulin dulu banyak. Terus kirim kayak gitu. Jadi dan ini tuh buka terus sepanjang tahun. Jadi kalian sebenarnya bisa beli kapanpun kalian punya duit, terus kalian beli bisa. Tapi untuk ngirim si membership kitnya itu nggak bisa langsung dari sananya. Jadi harus nunggu per 3 bulan itu gitu. Nah terus kapan sih ada membership yang baru, itu juga kita kurang paham ya. Jadi kalian bisa terus aja update di Weverse Shop-nya. Ya mungkin dari Weverse juga kelihatan dari sih. Weverse juga pasti ada kapan yang baru. Kalau ini yang terakhir tuh yang army.zip. army.zip itu kayak gitu. Kita coba simulasi ya. Iya, coba simulasi dulu. Kita ceritanya beli nih gitu kan. Continue-nya sosial media yang Weverse kayaknya. Betul. Kita login dulu sama kayak si Weverse. Jadi itu kan 2 aplikasi yang berbeda. Kalian mesti login di dua-duanya gitu buat ngakses semuanya. Terus ada terms and condition lagi, agree to all. 16 tahun. 16 tahun coy, tuh kan. Yang dede-dede gimana? Ya tunggulah gitu. Amannya sih kalian nunggu ya. Cuman pasti ARMY banyak banget yang di bawah 16 coy. Add to cart. Oke, kita ceritanya beli. Tambah GFriend deh. Asik. Ceritanya banyak duit ceritanya nih. Ceritanya aja dulu. Ini juga banyak ya. Ih banyak banget. BTS tuh paling banyak dong, nggak usah ditanya ya kan. Sampai pusing, sampai udah. Bisa beli item kayak Galaxy Bar dan ini BT21 ya? Iya BT21. Pokoknya semua yang berhubungan sama BTS deh. Walaupun ya nggak terlalu komplit banget, kayak BT21-nya juga nggak komplit kalau kalian ke Line Store. Cuman ya udah lumayan ya. Album, buku.
buku. Bagus juga. Bagus ya. Makanya ya army semua kayak pada. Tapi bagus-bagus sih. Bagus kok. Aku tuh sekarang lagi ngeceng ini loh, TXT ada seragamnya gitu Rek. Terus aku sama Aca kayak, ya ampun gemes banget, ada piyamanya, ada apa. Cuman mohon maaf ya harganya, ampun deh emang sakit kepala gitu kan. Oh, Bank-Con juga belinya di sini. Yes, jadi tiket Bank-Con yang kemarin bisa belinya di sini. Ya mungkin kedepannya kalau emang belum memungkinkan konser kayaknya makin banyak ya. Iya, banyak virtual konser asik buat semua artis ya, tidak menutup kemungkinan. Jangan berkecil hati yang lain-lain. Coba kita G-Friend. Coba G-Friend. Aku tuh seneng banget loh pas ngeliat, ya ampun ada Seventeen. Biasanya aku cuma bolak-balik BTS, TXT, BTS. G-Friend nggak sebanyak BTS ya? Iya. Masih album, merch, DVD sama membership. Iya betul. Jadi emang yang paling banyak sih masih BTS, kedua TXT. Ya karena mungkin masih baru-baru juga ya G-Friend dan Seventeen, jadi belum masuk semua. Gitu. Cuman ya lumayan lah, pokoknya yang terkini dan terupdate sudah masuk. Nah ini membershipnya Buddy. Oke, Buddy. Look. Sama sih. Sama ya, dia juga karena pandemi jadi belum tentu bisa ke negara kita. Ya ini mah kayak apa? Kayak kalian shopping di e-commerce iya, aja sih. bener, sebenarnya segampang itu loh gitu. Cuman mungkin orang-orang tuh pada takut pas pembayaran Rek, ya kan? Pas pembayaran. Nah, coba ya, ini kita simulasikan. Buddy nih, check out. ceritanya nih, ceritanya. Oke. Lanjut. Kurang. Berarti oh ya ini. Oh. Jadi buat buat ID-nya, kalau buat di luar Korea Selatan pakainya paspor. Jadi kayaknya buat identifikasi mereka. Identifikasi ya betul, karena nanti tuh kan ada kayak kamu berkesempatan untuk ikutan raffle. Apaan sih raffle? Undian untuk dapat tiket nonton yang nggak gratis. Cuman kalian tahu sendiri, si tiket nonton tuh susah banget gitu buat dapetnya. Nah itu tuh kita bisa ikutan raffle di situ. Nah biar nggak banyak calo ya kan, jadi kita tuh butuh si paspor itu. Jadi si Big Hit-nya nanti nyamain benar nggak sih orang ini yang dapat undian gitu. Teman karena kita ada yang dapat ya BTS. iya, alhamdulillahnya ya ada. Ya, jadi ada bukti nyatanya. Ada bukti nyatanya temen kita banget tuh dia dapat si raffle itu gitu, buat nonton BTS langsung di Koreanya kayak gitu. Makanya buat yang udah punya paspor, siapin paspornya ya, berarti itu harus difoto buat di-upload. Buat yang belum punya, jangan pakai paspor orang, karena ya itu siapa tahu kalian dapat ada rezeki untuk menonton mereka. Jadi kalau misalkan kalian pakai paspor orang, nama yang kalian masukin sama nama paspornya beda, udah deh nggak bisa lapur gitu ya, tidak bisa dipakai gitu. Jadi alangkah lebih baiknya bikin paspor dulu. Oke, berarti sekarang kita isi nama ya. Jadi misalkan kalau nama kalian 3, kayak aku si 2 pertamanya di first name ya, terus yang ketiganya baru di last. nah kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian namanya cuma 1, ini kan ada kelihatan nih lastnya tuh family. Ya mungkin kalau family ya kata Yara tadi pakai nama ayah biasanya. Nama ayah biasanya kan. Select gender. Ya. Wah kita bisa milih prefer not to say. Ya. Karena sekarang ya udahlah. Email phone udah, number. Phone number masukin. Phone number kalian. Negaranya Indonesia. Masukin juga negara. Dan request verification code. Tinggal nunggu. Oke.
Wow, luar biasa 519. bukan? Ya biasa aja, kayak kalau kalian udah biasa daftar-daftar e-commerce yang kayak gitu kan sama ya kayak gini sebenarnya. Shipping address. Oke. Nah, terus untuk alamat rumah itu selengkap mungkin ya, karena sebenarnya alamat rumah yang di luar negeri sama di kita juga sebenarnya sama, cuman beda aja. Kalau di kita namanya kecamatan, kelurahan kayak gitu kan. Kalau di yang lain juga sebenarnya itu tuh kecamatan dan kelurahan. Jadi selengkap mungkin aja. Aku coba kirim ke kantor. Iya. Ini mereka pakai alamat kantor ya. 40112. Nomor telepon sendiri. Save. Ini ada yang nanya sih, Rek, untuk add shipping address itu kalau misal rumahku di dusun gitu perlu ditulis atau tidak, dan nomor RT RW-nya. Sebenarnya sih ya, kalau misalkan di dusun mungkin ada kode pos, terus amannya sih kayaknya kirim ke kantor desa kali ya. Pokoknya yang alamatnya tuh pasti gitu. Jadi kalian nitip ya kan, kirim ke kantor desa, kelurahan gitu. Kan itu pasti nyampe lah. Pasti nyampe kan kayak gitu. Tapi pokoknya sih yang paling penting tuh zip code, kode pos. Terus udah gitu nomor telepon sih kayaknya. Ini apa, Indonesia. Terus provinsi kita apa. Terus udah gitu turun lagi ke kota atau kabupatennya di mana, kayak gitu. Pokoknya itu dulu yang paling lengkap. Yang penting nyampe dulu tuh ke kota kalian, ke desa kalian itu. Nah baru deh si alamat itunya hampir sama lah kalau kalian shipping pakai JNE ya, gitu ya. Terus customernya apa tuh? Oh, karena sama berarti load as same info aja. Biar cepat. Oke. Shipping option IMS aja. Nah, ya itu dia. Jadi kalau ke Indonesia pakainya kan selalu IMS. Nah, di situ kelihatan dong harga untuk shippingnya aja tuh $17,21. Itu yang harus kalian bayar setiap kalian belanja di Weaver Shop. Oke. Nah, terus itu order summary-nya deh. Itemnya berapa, terus udah gitu shipping fee-nya berapa, jadi totalnya $47,21 ya kan. Berapa rupiah sih Kak? Ya itu tergantung pas kalian check out itu kurs kita lagi berapa. Kalau lagi mahal ya mahal, kalau lagi murah ya murah gitu. Itu bisa dicek aja di Google ya. Terus payment method PayPal. Ya paling gampang sih kita pakai PayPal. Kalau Exim Bay kurang tahu sih. Iya, Exim Bay kita belum pernah. Tapi temen aku yang menang raffle itu dia cobain pakai Exim Bay dan sama aja sih gitu katanya. Cuman ya kita PayPal aja yang paling biasa gitu. Oh, terus kan ini kalau misalkan pakai kartu kredit atau debit, bisa pakai PayPal, soalnya nanti ada opsi buat masukin kartunya gitu. Ya, kita coba aja lah ya. Oke. Agree. Pay. Oke. Pay lagi. Hah? Oh. Di checklist ya. Oh, itu mesti di checklist, geng. Kirain udah. You will, tuh kan. Kalau misalkan ada offline event, yang dicek itu kan ID yang dimasukin di membership ini. Makanya disamain sama paspor, soalnya bakal dicek juga ada isinya gitu. Tuh. Makanya begitu. Gitu. Continue. Begitu continue langsung ke PayPal. Ini bisa masuk PayPal atau bayar dengan kartu debit atau kredit. Kita coba yang ini aja ya. Nah ini bisa
pakai kartu Visa. Ini macam-macam sih, kalian bisa pakai kartu kredit atau debit. Nah kalau debit yang biasanya sering dipakai sih Genius. Ya udah tinggal masukin deh kalau ini. Masukin. Bla 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 bla. Misalkan berapa ya, masukin aja. Cukup jelas lah ya di situ. Kalian bisa baca nomor kartu, kalian masukin nomor kartu kalian. Terus udah gitu kartu apa sih yang bisa dipakai? Itu ada kan yang ada logo Visa-nya, yang ada Mastercard-nya, terus apa itu? American Express sama Discover ya. Nah, itu ya. Mayoritas sih Visa sama Mastercard. Kalau di kita. Terus isi data-data lainnya gitu. Terus ya kalau nggak mau bikin PayPal udah bayar. Udah deh. Nanti uangnya langsung ke debit sama mereka, diambil sejumlah kurs saat ini gitu. Tadi kan udah tuh $47. Nah, $47 kali berapa sekarang, misalnya lagi 15.000 kali segitu, mereka akan mendebit duit kalian di rekening kalian sebesar sekian. Gitu loh, geng. Jadi mau aman. Kalau mau aman nih di rekening kalian isinya cuman segitu doang. Ya kan, biasanya aku suka kayak gitu. Jadi misalkan kalian belanja sebesar 700.000, ya udah masukin dulu di rekening kalian 700.000 aja. Nanti mereka ngedebitnya pas kok segitu sampai 0 gitu. Kalau misalkan kalian insecure gitu ya, takut kedebit 2 kali atau kayak gimana, bisa kayak gitu caranya. Gitu. Gimana nih? Terus kalau mau ngecek orderannya di My yang di bawah, terus My Order. Ya ini belum diorder, jadi ya lihat di sini sih progresnya gitu. Ya betul, jadi di situ ada bisa nanti progresnya. Sebenarnya nggak sedetail kalau kita belanja di e-commerce gitu loh, kan kalau e-commerce kita pakai JNE, dia udah nyampe mana nih, udah nyampe mana kayak gitu. Nggak, waktu itu sih aku nggak sedetail itu, cuman kita udah tahu, oh ini masih diproses, oh ini udah lagi di jalan, oh ini udah sampai ke tujuan, kayak gitu sih. Cuman 3 atau 4 step, cuman nyampe kok selama ini aku belanja di Weverse gitu. Ya, videonya bisa dilihat di ada linknya di bawah. Ada linknya di bawah. Oke, jadi sekian tentang si Weverse dan Weverse Shop. Semoga membantu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau kurang jelas, coba aja komen-komen di bawah ya. Komen lagi di bawah. Dan juga misalkan kalian ada ide untuk maksudnya kita mau berbagi tentang apa aja, tolong komen di bawah ya. Oke, jangan lupa di like video ini, di komen lagi, dan juga di subscribe channel kita. Oke, banyak video yang lain yang menanti.